Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa, ketemu lagi dengan saya Pinta Astuti dalam mata kuliah Matematika Teknik 1. Nah, pada sesi kali ini kita akan mulai membahas materi baru, kelanjutan pada sesi sebelumnya, yaitu tentang integral. Nah, kita akan masuk ke pengantar integral terlebih dahulu. Oke, kalau kita masuk ke integral, kita harus mengingat-ingat lagi apa yang disebut sebagai fungsi. Jadi fungsi ini merupakan suatu hubungan terhadap dua variabel gitu ya. Misalnya y sama dengan 2x. Kemudian ada juga kita juga boleh memberikan contoh a sama dengan 2b. Nah, di dalam teknik sipil, fungsi merupakan hubungan dari variabel dengan nama yang bermacam-macam. Misalnya, hubungan kecepatan dengan waktu. Kemudian, kalau di dalam kasus keairan, hubungan debit dengan waktu, kemudian lendutan dengan waktu, dan sebagainya. Jadi ada macam-macam variabel yang bisa kita hubungkan melalui suatu fungsi. Nah, pada umumnya di dalam matematika, fungsi merupakan hubungan variabel X dengan Y. Kan ada banyak sekali di dalam matematika suatu persamaan yang variabelnya X dengan Y. Nah, contohnya yang ada di dalam slide ini ya. Y sama dengan 2X. Kemudian fungsi juga digambarkan dalam koordinat X dan juga koordinat Y ya. Jadi Anda punya koordinat X, Anda punya koordinat Y, Anda plot suatu titik gitu ya. Yang ini merupakan ada ordinat, ada absisnya gitu ya. Ini yang asalnya dari suatu fungsi. Oke, kemudian kita akan masuk ke apa itu integral gitu ya. Integral kita akan bagi menjadi dua macam konsep gitu ya. Jadi yang pertama, konsep yang pertama, integral itu apa toh? Integral ini merupakan penjumlahan suatu pias-pias kecil yang dimana pias tersebut lebarnya mendekati 0 gitu ya, untuk menemukan luasan pias secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya Anda punya luasan yang Anda ingin hitung berapa luasnya dari sini, Anda bisa bagi menjadi suatu pias-pias kecil gitu ya. Nah, pias ini lebarnya misalnya lebarnya itu mendekati 0. Nah, dengan kata lain, integral merupakan luasan di antara garis fungsi dengan sumbu X. Gitu ya. Ini adalah sumbu X-nya, ini adalah sumbu Y-nya. Jadi integral ini merupakan luasan di antara garis fungsi dengan sumbu X. Itu adalah konsep yang pertama. Kalau konsep yang kedua, jadi integral ini merupakan kebalikan dari turunan ya, kebalikan dari turunan. Mungkin Anda nanti akan ingat gitu ya, kebalikan dari turunan atau seperti apa. Kalau turunan bagaimana, kalau integral menjadi bagaimana. Nah, penggunaan integral itu untuk apa saja? Jadi untuk yang pertama ini mencari luas suatu bangun, kemudian menghitung volume suatu ruang, kemudian mencari titik pusat, dan sebagainya. Ya, akan banyak sekali manfaat integral yang akan kita gunakan khususnya di dalam bidang teknik sipil. Nah, kita masuk ke contoh ya. Di sini contoh diketahui fungsi Y sama dengan 2X. Nah, integral fungsi Y adalah penjumlahan pias-pias kecil dengan lebar searah sumbu X. Kemudian fungsi Y sama dengan 2X jika digambarkan dalam grafik ini akan menjadi seperti ini ya. Jadi grafik fungsi Y sama dengan 2X itu Anda punya sumbu E, kemudian Anda punya sumbu Y, X-nya ini XI, kemudian ini adalah 2X, ya, Y-nya adalah 2X. Maka Anda akan dapatkan nanti suatu garis yang bentuknya akan sama seperti garis yang berwarna kuning.
Nanti caranya Anda menggambar garis ini bagaimana? Nah, Anda cari ya. Yang pertama ini ya, pada saat X sama dengan 0, ya Anda masukkan X-nya sama dengan 0 di sini dari Y sama dengan 2X gitu ya. X-nya diganti 0, ya Y-nya masih 0 gitu kan. Kemudian X-nya diganti 1, Y-nya 2, X-nya 2, Y-nya 4, dan seterusnya gitu ya, sampai 10. X-nya 10 berarti Anda dapat Y-nya sama dengan 2 kali 10 ya. 2 kali kan 10, 20. Y-nya adalah 20 di sini. Oke, setelah Anda dapat garis Y sama dengan 2X, kemudian Anda harus mencari luas yang dibatasi oleh garis Y sama dengan 2X dengan sumbu X. Berarti yang mana garisnya? Luasannya yang mana? Berarti kan yang ini kan? Nah, yang kita arsir warna merah ini ya. Karena ini adalah sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y-nya. Nah, kita akan melihat pada saat X sama dengan 0 di situ ya. Pada saat X sama dengan 10. Nah, luasan yang kita hitung adalah yang dibatasi oleh ini ya, sumbu Y atau X sama dengan 0, kemudian X sama dengan 10, dan juga sumbu X-nya. Sumbu X-nya. Artinya ini ya. Nah, oke. Ini yang harus kita cari yang berwarna oranye gitu ya, oranye. Nah, langkahnya bagaimana? Langkahnya dalam menghitung integral yang ada di bawah fungsi Y sama dengan 2X, kita bisa menggunakan luasan segitiga ya. Luas segitiga itu apa? Alas kali tinggi dibagi 2 atau setengah alas kali tinggi ya. Alasnya 10, tingginya 20 dibagi 2. 10 kali 20 dibagi 2, 10 kali 10 artinya 100 luasan dari segitiga ini. Nah, ini adalah 100 gitu ya. Nah, kemudian tadi kan konsep yang pertama kita menghitung integral itu merupakan saya buka lagi ya, luasan dari suatu pias-pias yang lebarnya mendekati 0 gitu kan. Nah, konsep yang pertama, integral itu merupakan penjumlahan suatu pias-pias kecil yang lebarnya mendekati 0 untuk menemukan luasan pias secara keseluruhan. Nah, itu kita bisa coba aplikasikan di dalam menghitung luas segitiga melalui pendekatan. Nah, jadi segitiga kita yang berwarna merah itu bisa didekati dengan pias-pias persegi panjang atau kotak gitu ya. Nah, pias-piasnya bagaimana? Kita bisa menghitung hanya yang berbentuk segi empat atau kotak ya. Jadi yang pertama ini pias yang pertama. Kemudian ini pias yang kedua. Ini bias yang ketiga. Ya, memang tidak persis sama menjadi bentuk segitiga karena ada yang biru-biru ini kita tidak bisa menghitungnya gitu ya karena kita hanya mendekati dengan suatu bentuk segi empat atau kotak. Nah, kemudian kita bisa menghitung luasnya itu sebagai luas segitiga itu merupakan luas bias 1 ditambah luas bias 2 ditambah luas bias 3 ditambah luas bias 4. Nah, mungkin Anda bisa bayangkan gitu ya, kalau seperti ini hanya 4 bias, maka elemen yang terbuang atau luasan yang terbuang yang tidak bisa kita hitung menjadi semakin besar gitu ya. Menjadi semakin besar. Nah, delta X-nya apa? Delta X-nya itu ini ya. Delta X itu lebar dari kotak yang akan kita hitung. Nah, lebar kotak adalah sama dengan delta X ya. Deltanya harus sama, kemudian tinggi kotak tidak sama, tergantung nilai dari fungsi Y. Ini tingginya ini tidak sama ya, tingginya tidak sama. Untuk bias 1, bias 2, bias 3 maupun bias 4. Nah, sekarang kita bisa menghitung luasan dari masing-masing bias. Jadi bias yang pertama itu yang ini.
lebarnya delta X-nya ini 2 ya, 2 sampai 4 berarti 2, tingginya 4 ya, ini kira-kira di sini ya 4 ya, ini 4, 2 kali 4, 8. Kemudian kita masuk ke bias yang kedua. Bias yang kedua ini ya, bias kedua. Di situ lebarnya sama 2, tingginya 8 ya, tingginya 8, berarti 16. Bias yang ketiga ini lebarnya 2, tingginya 12 ya, 2 kalikan 12, 24. Kemudian bias yang keempat di sini lebarnya masih sama, lebarnya 2, kemudian ini 16. Sehingga 2 kali 16, 32. Kemudian Anda bisa jumlahkan ya, bias 1, 8, bias 2, 16, bias 3, 24, kemudian bias 4, 32. Totalnya adalah 80. Nah, jadi kalau kita menghitung luasan segitiga menggunakan pendekatan bias 1, 2, 3, 4, kita mendapatkan luasan sebesar 80. Padahal kan tadi kita tahu ya, luas sebenarnya dari segitiga dari setengah alas kali tinggi itu, setengah alas kalikan tinggi adalah 100. Berarti ada selisih antara luas sebenarnya dengan luas segitiga yang kita hitung menggunakan pendekatan 4 bias. Ada selisih 20, berarti 20 itu merupakan errornya. Errornya dari perhitungan menggunakan bias-bias ini 20 gitu ya, 20. Oke, kemudian kalau menggunakan pendekatan luas segitiga, Anda bisa menghitung ya menggunakan persamaan sigma gitu. Sigma dari 2x dikalikan delta x ya. 2x itu ini ya, 2x dikalikan delta x dari x-nya 0 sampai 4. Itu hasilnya 80. Oke, tadi kalau biasnya adalah 4 gitu ya, biasnya 4. Kalau sekarang kita kecilkan delta x-nya ya. Delta x-nya sekarang menjadi 1 gitu ya, menjadi 1. Kemudian kita bagi menjadi 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pias ya. 9 pias. Kemudian Anda bisa mengalihkan gitu ya. Anda bisa mengalihkan sigma dari 2x dikalikan delta x dari x-nya 0 sampai 9, ternyata Anda bisa kalikan gitu ya. Anda bisa kalikan ya 1 kali 2, ini 2 dan seterusnya. Ternyata luasnya menjadi 90 ya. Kalau 9 pias, kalau tadi 4 pias, 4 pias itu 80, kalau 9 pias Anda bisa dapatkan hasilnya 90 gitu ya. Nah, dari sini Anda bisa mulai ada gambaran gitu. Kalau piasnya semakin banyak, delta X-nya ini semakin kecil, maka selisihnya dengan luas yang aslinya, luas yang sebenarnya itu semakin kecil ya. Kalau 9 pias ini errornya hanya 10 ya, error hanya 10 dibandingkan dengan luas segitiga yang sebenarnya. Nah, sekarang kita coba kecilkan lagi delta X-nya. Delta X-nya menjadi, ini menjadi setengah ya, delta X-nya menjadi setengah, 0,5, artinya kita punya 19 pias. 19 pias ya. Kita hitung luasnya pakai sigma dari 2x dikalikan delta x dari x-nya 0 sampai 19. Ternyata hasilnya adalah 95 gitu ya. Nah, errornya sekarang hanya 5 dibandingkan luas segitiga yang aslinya. Oke, jadi dari apa yang sudah kita coba di sini kesimpulannya apa? Jadi menggunakan pendekatan luas segitiga itu Anda bisa menghitung sigma dari 2x dikalikan delta x dari 0 sampai tak terhingga gitu ya. Itu baru Anda dapatkan nanti hasilnya akan mendekati 100. Atau delta x semakin kecil, maka luasan semakin mendekati sebenarnya.
Dan delta X ditulis sebagai dx. Dx itu adalah delta X yang sangat kecil mendekati 0. Makanya Anda sudah terbiasa dx itu kemarin waktu belajar turunan gitu ya. Dx itu adalah delta X yang sangat kecil. Oke, kemudian di sini kalau pendekatan luas segitiga Anda bisa pakai rumus ini ya, sigma dari X-nya 0 sampai 10 dari 2X dikalikan delta X. Kalau delta X semakin kecil, maka luasan semakin mendekati sebenarnya. Dan delta X ditulis sebagai dx. Jadi dx itu apa sebenarnya? Dx itu merupakan delta X yang sangat kecil. Nah, sigma ditulis sebagai sum, yang berarti penjumlahan, bisa juga disingkat sebagai S gitu ya, S besar. Itu merupakan sigma atau penjumlahan. Oke, kemudian yang harus Anda perhatikan lagi, tadi asalnya dari ini ya, dari tanda sigma, dan S-nya. S-nya itu kita ubah tadi sigma disingkat S atau kita tuliskan sebagai S besar. Nah, inilah asal mula simbol dari integral gitu ya. S besar itu kemudian kita ubah menjadi bentuk seperti huruf S ini ya. Ini atau integral gitu. Integral 2x, nah deltanya kita ubah menjadi dx. Jadi kalau integral 2x dx itu artinya sama dengan tadi ya pendekatan luas segitiga 2x dikalikan delta x. Tetapi kalau delta x-nya sangat kecil, kita bisa menulisnya sebagai dx. Atau ini merupakan simbol atau notasi lazim dari suatu operasi integral. Jadi segitiga ini bisa kita hitung menggunakan integral 2x dx. Tidak perlu membagi menjadi bias-bias kecil lagi, gitu ya. Nah, Anda juga bisa nanti bermain-main masuk ke suatu website ya, website dari HTTP www.intmat.com integration Riemann sums.php. Nanti Anda bisa coba copy website ini dan Anda coba di dalam browser Anda gitu ya. Nah, nanti Anda akan masuk ke sini ya, ke dalam halaman ini. Ini adalah URL-nya. Nanti Anda bisa cari Y sama dengan X kuadrat, di situ fungsinya. Kalau X kuadrat, fungsinya akan menjadi seperti ini ya. Menjadi seperti ini. Nah, Anda bisa nanti memilih di sini penjumlahannya, tipe penjumlahan biasnya seperti apa. Kalau lower ini yang lebih rendah gitu ya. Lebih rendah gitu ya. Nah, kemudian dari sini Anda bisa nyoba gitu ya, untuk function Y sama dengan X kuadrat. Kemudian sum of areas. Jadi penjumlahan luasnya seperti apa. Nah, nanti Anda bisa menghitung ini ya. Integral dari 0 sampai 25 X kuadrat dx. Nah, kira-kira 3,764 gitu ya. Dari situ, kalau kita menghitung menggunakan bias ini ya, bias ya, ada 4 bias. Nah, padahal kalau eksak integral atau integral yang kita hitung, kalau integral dari 0 sampai 25 itu untuk X kuadrat dx adalah 5,228. Jauh ya, jauh. Karena ini ada suatu luasan yang tidak bisa kita hitung kalau kita menggunakan bias yang berbentuk segi 4. Nah, ini yang harus Anda perhatikan ini ya, untuk fungsinya, kemudian ini kalau menggunakan bias, ini nilai aslinya, gitu ya. Kalau biasnya semakin kecil bagaimana gitu ya? Biasnya semakin kecil ini Y sama dengan X kuadrat masih, sekarang kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bias. Kalau 8 bias, luasannya 4,47 gitu ya. Padahal tadi nilai eksaknya adalah 5,228. Ya, semakin
mendekati nilai eksaknya, tetapi masih belum sama, itu belum sempurna. Oke, kalau kita bagi menjadi lebih banyak lagi gimana gitu ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pias. 12 pias. 12 pias. Ternyata juga masih jauh ya. Ada fungsinya Y sama dengan X kuadrat, kemudian luasan dari biasnya 4,717, kalau nilai eksaknya masih 5,228 gitu ya. Ternyata 12 pias pun masih jauh gitu ya, masih jauh. Oke, nah ini semakin kecil, piasnya semakin kecil, delta X-nya ini semakin kecil ya, delta X semakin kecil, ini luas dari pias-piasnya 5,034, sedangkan eksaknya 5,228 ya. Kalau semakin kecil ya semakin mendekati ya, semakin baik. Nah, dari situ mungkin Anda terbayang ya, tergambar penjelasan saya tadi tentang semakin banyak biasnya, semakin delta X-nya semakin kecil, maka luasan dari pendekatan yang kita itu akan menjadi semakin mendekati nilai eksaknya. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke notasi integral ya, notasinya adalah simbol integral yang berwarna hijau yang tadi kan kita punya sigma 0 sampai tak hingga dari fx dx gitu kan, delta x ya. Kemudian ini kita ubah sigmanya, kita ubah menjadi s, berarti fx delta x. Nah, S-nya ini akan menjadi simbol yang integral, fx, deltanya akan berubah menjadi dx, karena delta x yang sangat kecil. Nah, ini merupakan notasi dari integral. Nah, yang hijau ini simbol integral yang identik dengan penjumlahan, tadi singkatan dari F, sum atau sigma, gitu ya. Fx-nya adalah fungsinya, kemudian dx-nya ini adalah delta x-nya atau lebar piasnya, di mana besarnya ini mendekati 0 atau sangat kecil. Oke, kemudian kalau rumus integral itu bagaimana gitu ya? Rumus integral itu kalau Anda punya integral x pangkat n dx, hasilnya adalah x-nya pangkat n plus 1, kemudian dibagi n plus 1. Jadi misalnya saya tulis lagi integral x pangkat n dx gitu ya. Itu Anda bisa selesaikan menjadi x-nya pangkat n plus 1 dibagi dengan, atau dikalikan dengan 1 per n plus 1. Ini adalah rumusnya. Nah, contohnya di sini ya. Contohnya integral 2x dx kan gitu. Berarti X-nya di sini adalah awalnya pangkat 1, berarti kita tambah 1 ya. N-nya sama dengan 1, 1 ditambah 1, di situ 2-nya biarkan tetap 2, dikalikan dengan 1 per 1 plus 1. Artinya 1 per 2 dikalikan 2 dikalikan X, pangkat 1 plus 1, X pangkat 2 ya. Ini kita coret, berarti tinggal X kuadrat. Gitu ya. Nah, integral dari 2x dx adalah x kuadrat. Nah, kemudian dari situ kemudian kita diminta cek luasan area antara garis fungsi 2x dengan sumbu x. Nah, dengan ini ya, dengan ini. Oke, kita sekarang coba gitu ya. Coba di sini menggunakan Y sama dengan 2X. Ini garis Y sama dengan 2X. Kemudian Anda cari pada saat menghitung luasan atau menghitung integral, Anda harus mencari di sini XI-nya atau sumbu X-nya ini dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 10. Kemudian
Anda hitung 2x-nya. 2 kalikan x1 berarti tinggal 0 ya, berarti 2 kalikan 0, 0. Kemudian ini 1 kali 2, dan seterusnya gitu ya, sampai 10 kali 2. Kemudian hasil integralnya. Hasil integralnya adalah x kuadrat ya, x kuadrat. X kuadrat itu berarti ini x-nya dikuadratkan 0 kuadrat 0 gitu ya. 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, dan seterusnya. Kalau Anda ditanya hasil integral 0 sampai 4, berarti Anda tinggal masukkan saja x-nya 4 ya, x-nya 4 di integral dari 2x pada saat x-nya 4 atau 0 sampai 4 adalah 16 ya. Kalau ditanya misalnya pada saat di sini ya, x sama dengan 10, berarti luasan seluruhnya. Luasan seluruhnya berapa? Berarti tinggal di sini dilihat ya, hasil integralnya x kuadrat berarti 100. Misalnya ini Anda ingin perpanjang lagi gitu ya, misalnya sampai 20 gitu ya. Pada saat x sama dengan 20 berarti hasil integralnya berapa? Integralnya berarti xi-nya sama dengan 20, x kuadratnya sama dengan 20 kuadrat ya. 20 kuadrat berapa? 400 kalau nggak salah ya. Oke, itu merupakan hasil integral yang bisa kita coba pelajari dari rumus ini ya. Oke. Nah, tadi sama ya. Tadi kalau yang 4 di situ kalau misalnya Anda diminta mencari hasil integral 0 sampai 6, berarti yang ini ya. Berarti Anda tinggal masukkan saja x-nya sama dengan 6 ya, 6 kuadrat 36. Kalau misalnya Anda diminta menghitung integral dari 4 sampai 6. 4 sampai 6 ya berarti selisih ya. Selisih antara hasil integral yang x sama dengan 6 dikurangi dengan x sama dengan 4. Atau di sini 36 dikurangi 16, 20. Nah, jadi apa kesimpulannya dari percobaan kita pada slide sebelumnya? Kalau kita punya integral 0 sampai a fx dx itu merupakan pendekatan luas segi 4 dengan lebar dx dengan batasnya itu x-nya harus lebih dari sama dengan 0 dan x-nya kurang dari sama dengan 7 gitu ya. Sorry, ya ini 0, ini A ya, ini A-nya. 0 A-nya. Kalau misalnya A-nya sama dengan 7 ya berarti kurang dari sama dengan 7. Kemudian tingginya ini merupakan fx. Tinggi fx berubah menurut nilai fungsinya terhadap nilai x. Nah, catatan perubahan fx ini bernilai kontinu atau menerus. Oke, jadi seperti ini tingginya ya, tingginya itu merupakan fx yang nilainya menerus gitu ya, nilainya menerus. Delta x-nya ini yang sangat kecil. Jadi kalau ada integral 0 sampai a, 0 itu di sini, a itu di sini, dari suatu fungsi fx dengan delta dx, ya maka hasilnya nanti akan sama dengan luasannya dari bangun yang ada di bawah fungsi yang berbatasan dengan 0 sampai A dan sumbu X. Oke, kemudian selanjutnya masih sama ya, integral dengan pendekatan luas segi 4 gitu ya. Lebarnya dx dengan batasan x-nya 0 dan x-nya a, xa. Tinggi fx yang berubah menurut nilai fungsinya terhadap x ya. Seperti ini ya, pendekatan luas segi 4. Ini sama gitu ya dengan yang tadi dari 0 sampai a yang dibatasi oleh fungsinya fx dan sumbu x gitu ya. Nah, tingginya itu berubah-ubah ya, tinggi fx-nya itu berubah-ubah
sesuai dengan nilai X-nya. Kalau nilai X-nya misalnya di sini, efeknya di sini. Nilainya di sini, efeknya di sini, gitu ya. Ini akan berubah-ubah sesuai dengan nilai X-nya. Nah, nilai yang asli atau realnya, garis hijau ini saling berhimpitan gitu ya. Jadi rapat sekali ya. Garis yang hijau itu sangat rapat gitu ya, sangat rapat. Oke, nah kemudian integral dengan pendekatan luas segi 4, lebarnya adalah DY. Jadi dibalik, kalau tadi garis hijaunya vertikal atau biasnya vertikal, sekarang kita balik ya. Kita akan menghitung integral 0 sampai B. 0 sampai B, 0-nya ada di sini, B-nya itu di sini ya. Ya di sini dari suatu fungsi, kalau tadi fungsinya fx, sekarang jadi fy. Kalau fy berarti dengan dy. Dy-nya itu adalah delta y ya, delta y yang sangat kecil dan fy-nya ini. Jadi kalau menghitung luasan suatu bangun itu bisa menggunakan fx dx atau fy dy gitu ya. Kalau tadi menggunakan fx dx berarti integral 0 sampai a fx dx, tapi kalau menggunakan fy berarti integral 0 sampai b fy dy. Jadi seperti ini. Nah, lebarnya sekarang adalah dy dengan batasan x-nya harus lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan b. Tingginya adalah fy, kemudian tinggi fy itu ini berubah-ubah fungsinya terhadap y ya, tergantung y-nya berapa, fy-nya akan menyesuaikan. Kan jadi seperti itu. Nah, sekarang kita punya fx sama dengan 3x. Fungsinya adalah integral 0 sampai 7 3x dx. Nah, di sini kasusnya kita menggunakan lebar dx ya, lebarnya dx di bawah dengan batasan x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 7. Di sini batasnya 0 sampai 7. Nah, tinggi fx-nya berubah-ubah menurut nilai fungsinya terhadap nilai x gitu ya, terhadap nilai x. Kemudian bisa juga kita hitung menggunakan fy dy gitu ya, fy dy. Nah, ini contoh nanti setelah Anda paham gitu ya dari penjelasan yang sebelumnya, nanti Anda bisa menghitung luasan dari kurva yang ada di antara ini ya, di antara bisa menghitung luasan kurva ini, kemudian apa namanya, bisa juga menghitung dari sisi integral fx dx dari 0 sampai A atau juga dari integral fy dy dari 0 sampai B ya, 0 sampai B ini. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat ya tentang apa itu integral dan pemahamannya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke sini ya. Jadi Anda punya suatu kurva, kurvanya ada 2 di sini. Y sama dengan 3x kuadrat, itu yang biru. Kemudian Anda punya Y sama dengan min 5x plus 100. Nah, ada suatu luasan yang merah di A, jadi Anda diminta tulis persamaan integral tunggal dan ganda untuk menghitung luas area A dan selesaikan. Nanti Anda bisa mencoba. Jadi nanti Anda bisa mencoba ini ya. Oke, demikian tadi adalah penjelasan kita untuk sesi kuliah kali ini tentang pengantar integral ya, pengantar integral. Semoga bermanfaat dan tetap
menjaga kesehatan gitu ya. Dan jangan lupa, makan makanan bergizi, tetap olahraga, jaga kesehatan dan, semangat belajar meskipun, di suasana yang seperti ini ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.